Muncul dan berkembangnya internet menciptakan suatu tatanan baru dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal berkomunikasi. Berkembangnya internet dan juga media sosial itu memberikan dampak negatif dan juga dampak positif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak positif yang bisa kita rasakan adalah di masa pandemi saat ini, kita dengan adanya internet dan media sosial itu kita lebih mudah untuk mencari dan juga memperoleh informasi secara cepat dan juga mudah. Namun dampak negatif yang kita rasakan adalah kita lebih kurang bersosialisasi dengan masyarakat luar dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi melalui layar monitor. Nah, pandemi COVID yang melanda Indonesia semenjak Maret 2020 saat ini belum menunjukkan akan terjadinya penurunan kasus. Oleh karena itu, kebijakan untuk tetap berada di rumah masih terus digerakkan oleh pemerintah. Nah, kebijakan untuk keluarga untuk tetap berada di rumah ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif kepada keluarga. Dampak positifnya yaitu keluarga lebih banyak memiliki waktu untuk berkomunikasi, berkumpul dengan sesama anggota keluarganya. Namun di sisi lain, dampak negatif yang dirasakan oleh keluarga yaitu dalam keluarga itu lebih sering terjadi gesekan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kuswanti 2020, semakin sering keluarga bertemu maka akan semakin sering terjadi gesekan. Nah, untuk mengatasi gesekan tersebut, maka keluarga perlu untuk menciptakan atmosfer atau suasana yang harmonis dalam lingkungan keluarga. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan sistem komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dalam keluarga itu dapat membantu mempererat dan juga merekatkan hubungan antar keluarga. Oleh karena itu, video kali ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap komunikasi keluarga selama pandemi COVID dan juga sebelum pandemi COVID. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai dampak dari peningkatan penggunaan sosial media terhadap komunikasi di dalam keluarga pada saat pandemi COVID-19. Teknik pengumpulan sumber data meliputi data primer yang diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada perwakilan dari 6 keluarga dan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. ...83 dari hasil wawancara responden mengatakan bahwa adanya peningkatan durasi penggunaan media sosial dalam keluarga, yaitu sekitar 5-6 jam sehari. Penggunaan media sosial yang paling banyak yaitu 100% Instagram, 83% WhatsApp, dan 67% YouTube. Selain itu, 67% responden mengatakan bahwa adanya aplikasi tambahan yang mereka gunakan saat pandemi, yaitu aplikasi TikTok, Telegram, Google Meet, Google Classroom, dan juga Zoom. Responden rata-rata menjawab hampir sama saat ditanyakan kegunaan dari media sosial yang mereka gunakan, yaitu untuk berkomunikasi, hiburan, tempat mencari informasi dan inspirasi, juga sebagai media pembelajaran saat daring. 100% responden pun setuju bahwa media sosial sangatlah penting, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Media sosial dapat membantu responden dalam bidang informasi, integrasi dan interaksi sosial, hiburan, dan juga pendidikan. Namun, penggunaan media sosial memiliki dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya antara lain mempermudah komunikasi, mendapatkan informasi, alat bantu belajar, hiburan, tempat untuk mengembangkan diri, motivasi untuk lebih baik, dan juga sebagai sarana belanja online. Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan, yaitu adanya efek ketergantungan, tempat membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain, menjadi lebih asyik dengan gadget dibandingkan keluarga dan lingkungan sekitar, membuang-buang waktu, berkurangnya komunikasi langsung dengan keluarga, mempengaruhi kesehatan mata, sulit membedakan hal yang baik dan buruk, serta banyak beredarnya berita hoaks.
Perubahan intensitas komunikasi keluarga sebelum dan saat pandemi menurut sebagian keluarga ada yang mengalami perubahan komunikasi dan ada yang tidak terlalu mengalami perubahannya secara signifikan. Ada keluarga yang sebelum pandemi memang sering berkomunikasi dan pada saat pandemi intensitas komunikasinya semakin bertambah. Selain itu, ada pula keluarga yang menghabiskan waktu lumayan sering untuk berkomunikasi paling tidak 1 hingga 2 jam setiap harinya atau ketika ada waktu luang. Namun, ada juga keluarga yang jarang berkomunikasi secara intens, baik sebelum maupun saat adanya pandemi. Media sosial kebanyakan mengatakan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh terhadap intensitas komunikasi keluarga dengan beberapa tingkatan pengaruhnya. Ada yang mengatakan sangat berpengaruh, lumayan, dan sedikit berpengaruh. Namun, kesimpulannya media sosial tetaplah memiliki pengaruh terhadap komunikasi keluarga, karena seseorang menjadi lebih terfokus pada gadget atau media sosialnya dan dapat mengabaikan komunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan keluarga untuk menjaga komunikasi seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial antara lain memanfaatkan media sosial sebaik mungkin, kemudian memberi batasan dalam penggunaannya. Selain itu, saling mengingatkan dan memberitahu satu sama lain, serta memberi pengajaran dalam penggunaan media sosial yang baik dan tidak berlebihan. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan intensitas komunikasi keluarga seiring dengan adanya peningkatan penggunaan media sosial. Lalu dari hasil wawancara ke-6 keluarga yang telah kami lakukan, mereka semua menyebutkan bahwa kehadiran media sosial itu sangat penting, terutama ketika di masa pandemi seperti sekarang ini. Lalu dari kelompok kami menyarankan tentang bagaimana caranya menjaga komunikasi agar tetap baik walaupun adanya penggunaan dan peningkatan penggunaan media sosial, yaitu dengan cara yang pertama membuat jadwal rutin untuk quality time bersama keluarga. Yang kedua yaitu saling terbuka antara anggota keluarga. Yang ketiga yaitu membuat jadwal pemakaian gadget dan media sosial, dan yang terakhir dengan cara evaluasi diri.